Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional kita adalah membangun manusia seutuhnya. Seutuhnya yang kami maksud adalah pada bidang kesehatan. Maka dari itu, dengan bangga, kami tampilkan hasil dari penelitian kami yang berjudul Studi In Vitro Pencegahan Foodborne Disease melalui pemanfaatan probiotik multistrain pada daging ayam broiler untuk mewujudkan keamanan pangan masyarakat. Saya Muhammad Ali Sidki. Saya Muhammad Razan Takdir Ihsan. Dan pembimbing kami Ibu Erna Kristiana Dewi, SPD MSI. Dan kami dari MAN 1 Jember. Sebuah artikel dari WHO menyatakan bahwa 1 dari 10 juta orang mengalami masalah kesehatan setelah mengonsumsi makanan. Pada tahun 2020, sebanyak 420.000 orang meninggal setiap tahunnya karena mengalami foodborne disease. Menurut Pusat Studi Pangan UGM pada tahun 2020, foodborne disease adalah penyakit yang disebabkan adanya kontaminasi mikroba patogen terhadap bahan makanan. Ayam broiler merupakan sumber protein hewani yang terjangkau dan mudah ditemukan di pasar sehingga menjadi pilihan utama masyarakat. Namun, daging ayam broiler rentan terkontaminasi bakteri patogen sehingga dapat menurunkan kualitas dagingnya. Penyakit yang disebabkan oleh makanan atau foodborne disease seringkali dipicu oleh bakteri patogen yang banyak ditemukan pada daging ayam broiler. Ada 3 genus bakteri patogen yang sering ditemukan pada ayam broiler, yaitu Salmonella, Shigella, dan E. coli. Masing-masing memiliki karakteristik yang sama, yaitu dapat mengakibatkan beberapa gejala yang berdampak pada orang yang mengonsumsinya. Penyakit foodborne disease dapat menimbulkan gejala ringan hingga berat bagi manusia. Gejala ringan yang ditimbulkan yaitu diare, mual, dan pada keadaan yang berat, gejalanya menimbulkan feses berdarah selama 1 minggu, atau bahkan yang paling kronis, gejala-gejala tersebut bertahan sampai 3 hingga 4 minggu, sehingga mengakibatkan kematian. Berdasarkan data dari Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan tahun 2023 menyatakan bahwa ada 3 provinsi dengan kasus keracunan makanan dan obat-obatan tertinggi di Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta 24,16%, Jawa Timur 17,25%, dan Jawa Barat 17,02%. Penggunaan probiotik pada daging dapat menekan pertumbuhan E. coli, Salmonella, dan Staphylococcus aureus sambil meningkatkan kualitas daging. Probiotik multistrain lebih efektif karena mengandung berbagai jenis bakteri asam laktat yang bersama-sama mengurangi toksin patogen. Rumusan masalah yang didapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Dan tujuan pada penelitian ini didapat sebagai berikut. Metodologi penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental laboratorium dengan pendekatan pre-eksperimental design yang dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Jember mulai tanggal 14 hingga 24 Oktober 2024. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Langkah-langkah penelitian yang digunakan oleh kami adalah: yang pertama, EMB untuk mendeteksi E. coli dan SSA untuk Salmonella dan Shigella. Selanjutnya, daging ayam broiler dipotong secara aseptik menjadi 6 bagian. Masing-masing bagian yaitu 25 gram dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, sebanyak 225 ml larutan probiotik dengan kadar 1,5% juga dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Campuran ini dihomogenkan dan dibiarkan pada suhu ruang selama 30, 60, dan 170 menit. Setelah itu, sampel dioleskan pada media EMB dan SSA lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Koloni E. coli tampak pada EMB dengan diameter 2 hingga 3 mm dengan warna hitam dan hijau kilap metalik. Pada SSA, Salmonella membentuk koloni berwarna hitam, sedangkan Shigella tidak berwarna. Berikut adalah hasil pengujian media SSA selama 30, 60, dan 120 menit. Dan berikut adalah hasil pengujian media EMB selama 30, 60, dan 120 menit. Kami juga melakukan uji organoleptik dengan berdasarkan penilaian panca indera manusia. Kami menggunakan 21 responden yang terdiri dari 5 ahli pada bidang biologi dan 16 murid siswa maupun siswi kelas 12 MIPA 4. Didapatkan hasil dari uji organoleptik menunjukkan bahwa ayam dengan probiotik multistrain paling banyak disukai oleh responden dengan tingkat persentase poin 5 atau maksimal sejumlah lebih dari 50%. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah perendaman dengan probiotik multistrain dapat menurunkan kontaminasi bakteri patogen pada daging ayam broiler, sehingga mencegah foodborne disease dan meningkatkan keamanan pangan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat kepada semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.